Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Penny Febrianti dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung. Di video kali ini saya akan mewawancarai seorang tokoh pemuda, tokoh pelajar yang menjadi pemimpin di suatu organisasi. Langsung saja saya akan memperkenalkan. Nah, di pinggir saya ini sudah ada sosok pemuda yang saya akan wawancarai mengenai kepemimpinan, karena beliau pernah berpengalaman menjadi seorang pemimpin. Bisa memperkenalkan diri? Bisa. Perkenalkan, nama saya Hadi Novian. Saya lulusan Universitas. Kalau mau tahu tentang bagaimana pengalaman dia menjadi seorang pemimpin, jangan di skip videonya, terus lanjutkan menontonnya. Insya Allah tetap bermanfaat. Nah, jadi di sini saya akan mewawancarai tentang bagaimana saudara menjadi seorang pemimpin di kalangan pelajar. Karena mungkin saudara pernah terjun menjadi sosok pemimpin di kalangan pelajar. Jadi tentunya mempunyai banyak pengalaman yang sangat banyak. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana seorang pelajar menjadi seorang pemimpin yang hebat gitu ya. Jadi langsung saja ke pertanyaan pertama. Langsung saja saya akan memberikan pertanyaan. Yang pertama itu mungkin bagaimana sih menurut saudara arti kepemimpinan itu sendiri? Kepemimpinan ya, menurut saya kepemimpinan itu bagaimana sih cara kita mengatur semua agar terarah, seperti mengatur waktu, mengatur anggota, dan masih banyak lagi. Dan kepemimpinan juga menyuruh kita mengerti kondisi maupun situasi siswa. Mungkin memang benar ya, kepemimpinan itu adalah aturan-aturan yang ada di dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Kepemimpinan juga adalah sebagai proses hubungan antara pribadi yang di dalamnya seseorang mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan perilaku orang lain. Pertanyaan selanjutnya, Anda kan sudah menjadi seorang pemimpin di kalangan remaja. Nah, pengalaman kepemimpinan apa aja sih yang pernah Anda alami? Pengalaman yang pertama itu kelas 10 alhamdulillah dipercaya menjadi wakil ketua marching band, dan kelas 11 saya diangkat langsung menjadi ketua IT Club. Setelah itu disusul menjadi ketua OSIS. Wah, ternyata banyak juga ya. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin di kalangan pelajar tentunya sangat sulit gitu ya. Karena pengalaman saya juga waktu masih pelajar sangat-sangat sulit untuk mengatur semua anggota untuk menjadi satu kepala gitu ya. Karena kan menjadi seorang pemimpin itu harus menyatukan beberapa kepala anggota yang emang tiap kepala itu berbeda pendapat. Nah, untuk Anda sendiri, pengalaman apa aja sih yang berkesan selama menjadi seorang pemimpin di kalangan remaja? Tentunya kalangan remaja, ya namanya remaja, masih labil kah, masih banyak egois kah, dan banyak hal yang mungkin menyusahkan saudara untuk menjadi seorang pemimpin. Untuk mencapai tujuan organisasi itu mungkin capaiannya sangat sulit. Bagaimana gitu? Terus pengalaman apa saja yang berkesan gitu menurut saudara? Kalau pengalaman sih enaknya kita atau saya sendiri sebagai pemimpin enaknya bisa berbagi ilmu lah kepada anggota baru atau kepada anggota kita. Terus kita dapat sharing, saya sih kekurangannya apa, terus anggota saya kekurangannya apa, kita saling introspeksi diri. Dan bagaimana sih cara kita mempersatukan
semua kepribadian yang berbeda, karakter yang beda-beda, kan si A pasti beda karakternya dan si B pasti beda karakternya. Gimana sih cara kita mempersatukan kedua itu agar satu? Nah, di situ kesan pertama saya berhasil gitu. Jadi saya suatu kebanggaan bisa mempersatukan perbedaan itu menjadi kelebihan. Terusnya kesan yang terakhir, ketika semua acara atau sebuah acara kita ada berhasil, kita tidak dapat uang, kita tidak dapat apapun, dengan sebuah ucapan, kalau nama saya Hani ya, di keren acara teh, mau pakai bahasa Sunda ya kalau di wilayah saya, di keren acara teh, resep kurang mah tah, dengan sebuah kata seperti itu semua jerit payah, semua capek, semua yang kita bangun dari awal kebayar semua, nggak pakai uang, nggak pakai apapun, dengan kata-kata seperti itu dari satu orang pun sudah tergantikan. Wah, cukup menarik juga ya pengalaman berkesannya. Memang menjadi seorang pemimpin itu tentunya banyak sekali pengalaman, karena banyak yang dilakukan, banyak motivasi dari sana sini, terus banyak ilmu yang baru gitu ya. Memang menjadi seorang pemimpin itu tentunya mempunyai pengalaman yang cukup banyak gitu, apalagi yang berkesan pastinya. Dalam kalangan pelajar sendiri banyak kesulitan gitu untuk mengambil suatu keputusan, karena kan anggota-anggota dari kita mempunyai karakter yang berbeda, dimana itu kita sangat sulit untuk mengambil suatu keputusan yang bisa diterima oleh semuanya gitu. Nah, kesulitan apa sih yang pernah saudara alami dalam mengambil suatu keputusan? Mengambil keputusan sesama anggota atau di dalam organisasi itu sebuah hal yang gampang. Kita ambil jalan tengah, kita ambil kesimpulan, kita simpulkan, nah itu ambil keputusan kita. Tapi hal yang paling tersulit mengambil keputusan menurut saya ketika waktu itu ada sebuah acara, dan sebuah acara itu kita sebagai organisasi sudah merencanakan matang-matang dan kita sudah siap, tinggal beli ini beli itu. Nah, udah hamin berapa hari acaranya di cancel sama sekolah, terus diganti sama acara ya kalau bilang ya kerohanian, kita ambil senang-senang. Waktu itu kita bikin acara senang-senang, nah sekolah nyuruh kita ganti jadi kerohanian. Nah di situ saya bingung kenapa gitu, ngedadak banget gitu. Terus ya saya terima, terus saya musyawarah ke anak-anak, gimana nih, siap enggak? Ya anak-anak siap aja gitu. Terus kita planning lagi, terus ada pengumuman. Nah di situ siswa nggak setuju, di situ siswa nggak setuju. Kita mau hiburan, nggak mau rohani. Maksudnya nggak mau kerohanian tuh bukan tempatnya gitu, karena kata anak-anak bukan tempatnya gitu. Ya saya sebagai pemimpin harus demokrasi, ya saya juga menuruti kemauan anak-anak, kemauan siswa-siswi. Ya saya ambil kesimpulannya, saya bicara lagi sama petinggi atau ya guru, saya bincang-bincang, adu argumen, nah tetap nihil hasilnya. Saya ke anak-anak bilang, anak-anak masih tetap, dan guru juga ngekeh, anak-anak ngekeh, guru ngekeh. Saya bingung, saya ditekan sama dua pihak. Terus saya mikir gimana sih solusi yang terbaik. Saya mikir saya ngambil jalan tengah di kegiatan rohani. Ya kita selingin hiburan, walaupun kelihatannya gak pantas, tapi setidaknya kita manggil jalan tengah, kemauan guru terwujud, kemauan siswa terwujud. Jadi ketika kegiatan rohani, setelah kegiatan rohani kita langsung diseling hiburan.
itu sih yang paling berat ketika kita ditekan oleh siswa, guru maupun teman, ya berat gitu. Walaupun Berarti sudah cukup hebat juga ya. Memang dalam sebuah organisasi itu dalam mengambil keputusan tentu ada yang mudah dan ada juga yang sulit. Nah, mungkin Anda sendiri dalam mengambil keputusan bersama rekan-rekan itu sangat mudah karena memang sudah satu pikiran, sudah satu karakter ya. Tapi tidak hanya hal itu, tentu kita dalam sebuah organisasi ada pihak yang di atas, seperti mungkin kalau di sekolah itu kepala sekolah atau pihak guru ya. Nah, memang sangat sulit jika ada sebuah acara yang memang bekerja sama dengan pihak atas, karena kita sebagai pelajar dan mereka sebagai petinggi ya guru misalnya, itu pasti tentu berbeda pikirannya, pasti berbeda, sudah berbeda zaman, sudah berbeda pemikiran ya. Emang sangat sulit bagi pemimpin yang emang berurusan dengan pihak atas gitu ya. Nah, tapi seberat apapun masalah tentu ada jalan keluarnya. Nah, sebagai pemimpin emang pada situasi seperti itu harus bijaksana, tidak condong ke atas dan juga tidak condong ke bawah. Ya atas misalnya ya tadi guru gitu ya, terus bawah itu siswa-siswi yang emang berbeda kemauannya gitu. Nah, langsung saja mungkin untuk pertanyaan terakhir dari saya, setelah Anda menjadi seorang pemimpin gitu ya, apa sih awalnya yang memotivasi Anda menjadi seorang pemimpin gitu? Apakah kan bisa dari motivasi dari diri sendiri, bisa motivasi dari keluarga atau teman-teman gitu. Kalau saudara sendiri, motivasinya seperti apa sih menjadi seorang pemimpin? Kalau awalan sih gak ada motivasi sama sekali ya, dikarenakan rata-rata semua di organisasi dicalonkan. Nah, motivasi pertama yaitu ya saya percaya diri. Maksudnya percaya diri, saya dicalonkan berarti orang lain percaya kepada saya, orang lain percaya bahwa saya bisa atau dapat memegang sebuah organisasi ini gitu. Terus lama kelamaan motivasi saya yaitu anggota sendiri yang mendukung saya sendiri. Ya yang dapat bertahan saya sampai sekarang atau sampai saya beres berorganisasi ya teman-teman saya yang mendukung saya, yang ketika saya down dan ketika saya tidak bisa melakukan apapun itu, teman-teman saya selalu ada gitu. Makanya ketua juga harus butuh anggota ataupun ya wakil. Memang benar ya, motivasi itu memang sangat penting bagi seseorang yang sedang melakukan sesuatu. Apalagi seorang pemimpin itu pasti membutuhkan motivasi, karena dia kan harus bekerja gitu, harus bergerak, pasti membutuhkan motivasi yang bisa membuat pikirannya jernih gitu. Jadi hal yang dikerjakan itu benar-benar mantap gitu, itu harus dari motivasi gitu ya. Nah, memang benar gitu ya kata saudara bahwa teman-teman, apalagi teman-teman seperjuangan kita yang menjadi motivasi kita untuk bergerak, karena tanpa mereka kita tidak bisa bergerak gitu ya. Karena tanpa mereka kita tidak ada motivasi, karena mereka sudah percaya kepada kita, apa yang kita laksanakan, apa yang kita bicarakan mereka percaya, dan itu menjadi motivasi tersendiri bagi diri kita sendiri. Itu memang benar. Iya benar, saya sangat. Terima kasih banyak untuk jawaban yang luar biasa. Mungkin saya cukupkan sekian pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih sudah menjawab. Mungkin bisa saya simpulkan bahwa
seorang pemimpin itu tidak mengenal usia, tidak mengenal pengalaman, karena semua orang bisa menjadi pemimpin gitu ya. Yang awalnya tidak mempunyai jiwa kepemimpinan, tapi jika dimotivasi atau jika dipercaya itu pasti bisa menjadi seorang pemimpin gitu ya. Contohnya saudara sendiri bisa menjadi seorang ketua OSIS di sekolahnya gitu ya, dan itu hal itu dibuat dengan dimotivasi oleh teman-teman gitu ya. Mungkin saya ucapkan terima kasih. Semoga kedepannya saudara bisa lebih lagi menjadi seorang pemimpin yang hebat. Saya cukupkan sekian video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih yang sudah mau nonton. Saya cukupkan sekian video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih yang sudah mau nonton. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan semoga pengalaman adik saya ini bisa menjadi motivasi bagi kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.